Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Pagi hari ini kakak percaya ketika kita bertemu di sini kita bisa datang memuji Tuhan. Yes. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di sini. Dan adik-adik kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Dan dengan semangat kita memuji Tuhan adik-adik. Bahkan kalau ada yang sakit sekalipun boleh bangkit berdiri dengan iman memuji Tuhan. Yes. Pasti Tuhan tolong, Tuhan Amin. sembuhkan. Amin. Dan adik-adik Tuhan diberi kesehatan semuanya. Amin. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan kami akan menangkap firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah live streaming pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi kita mau tos ya. Tosnya new normal ya, Iya, nggak ya. boleh dari jarak jauh saja. Haleluya, amin. Kita percaya kalau kita datang, satu hal yang membuat kita bersuka cita karena ada firman Tuhan yang Yes. diberitakan. Amin. Haleluya. Firman Haleluya. Tuhan itu adalah pelita bagi jalan-jalannya kita Amin. ya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Semua bertepuk tangan ya, semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang semangat ada deh. Haleluya. Iya, Kak Sony. Boleh bertepuk tangan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, oh. Siap-siap. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. sama-sama ku kan terbang, ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu. Semua bernyanyi Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku
Yesus baik. Baik. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita percaya firman Tuhan, Iya, Kak. Tuhan itu memberi kita kuasa. Amin. Yes, amin. Berapa Pasti. banyak adik-adik yang siap terima kuasa Tuhan? Semuanya bangkit berdiri. Ayo, bangkit kita berdiri nyanyi semua, yuk. bagi Tuhan. Amin. Kita terima kuasa Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi ya, nyanyikan. Tuhanlah kekuatanku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, Hanya padamu. hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Tuhan itu baik adik-adik ya. Ya. Dia menara pertolongan kita. Amin. Haleluya. Ya, Sekali lagi. Kak Ferdinand, Ya, seberapa banyak adik-adik ini percaya kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? amin. Orang yang sakit didoakan Sembuh. sembuh. Kita usir setan, setannya Lari. amin. Amin. Sebab itu kita naikkan pujian ini. Kalau kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya kuasa. Amin. Bahkan Iya. Tuhan sudah menaklukkan segala musuh Yes. kita di bawah kaki kita. Haleluya. 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 Semua bertepuk tangan dong. Ayo, ya semangatnya. adik-adik. Sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Dari awal lagi ya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama lagi ya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia,
Yesus di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah sama-sama, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, semuanya bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya. Ya Kak Nggak terasa, Sony, Kak. kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Betul. firman Tuhan. Ya, ayo kita siapkan hati kita semua adik-adik untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir bersama kami Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama Engkau kami tenang Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kalau kami bersama Engkau, Ya. kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Ya, mari Tuhan. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama semuanya kita nyanyikan. Mari Tuhan lingkupi kami. Di saat badai bergelora, Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ya, bahkan kami terbang melintasi segala persoalan, segala badai, kami akan menang bersama Engkau Tuhan. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa.
kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat tangan-Mu, puji Dia, sembah Dia, berterima kasih, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Badai boleh datang menghadang, tetapi kami bersama-Mu. Kami bahkan menang bersama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu kalau kami selalu bersama Engkau Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang Amen. dalam segala Amen. badai persoalan yang kami hadapi. Amen. Kami bersama Engkau, kami menang. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang membagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Mari kita yang siap bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Pagi, puji Tuhan, kita pagi ini masih bisa kembali mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tante ingat nih tiba-tiba, mungkin adik-adik di sini ada yang dalam kondisi yang sedang sedih mungkin, atau mungkin ada kesulitan. Adik-adik mungkin melihat ada orang-orang sekitar kita yang sakit, yang perlu pertolongan. Adik-adik boleh loh klik link yang ada di bawah ini untuk permintaan bantu doa. Atau mungkin adik-adik sedang sedih karena ada orang yang dikasihi yang baru saja pergi karena sakit atau karena apa saja. Adik-adik juga bisa minta dikuatkan lewat bantuan doa yang ada di link bawah ini ya adik-adik. Atau adik-adik mau cerita karena adik-adik pernah ditolong Tuhan baru-baru ini, adik-adik juga boleh berbagi ceritanya untuk menguatkan teman-teman yang lain. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman minggu ini, tante ingin ajak adik-adik kembali mengingat-ingat firman Tuhan minggu lalu. Cerita tentang apa? Ayo. Iya, tentang Rehobot. Ya, kisah Rehobot mengingatkan kita satu poin penting, hal penting ya. Kalau adik-adik tahu, itu Rehobot adalah sumur keberapa yang dikasih oleh Ishak. Nah, nanti kasih tahu ya, om dan tantenya itu sumur keberapa ya. Nah, arti dari sumur Rehobot itu adalah Tuhan kali ini memberikan kelegaan karena kali ini tidak lagi berebut dengan gembala-gembala orang Gerar. Ya adik-adik, di situ Ishak memberikan kita contoh untuk mau mengalah. Saat kita mau mengalah, Tuhan ternyata memberikan yang lebih baik seperti Tuhan memberikan kepada Ishak. Nah, minggu ini kita belajar tentang Ebenezer. Apa itu Ebenezer? Nah, kita mau tahu, kita mau belajar lebih banyak lewat firman Tuhan minggu ini. Oke, karena itu siapkan hati kita, telinga kita, dan pikiran kita. Berikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus siap memberkati adik-adik lewat firman Tuhan minggu ini. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak. Om berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, Om berharap kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh. Om percaya kita semua mendapatkan berkat yang besar dalam ibadah ini. Sebelum Om sampaikan firman Tuhan, Om mau tunjukkan gambar tugu ini. Tugu ini ada di Surabaya. Anak-anak pasti tahu tugu apa? Ya, ini adalah Tugu Pahlawan. Tugu ini
untuk memperingati pertempuran arek-arek Surabaya. Sebab pada tanggal 10 November 1945, arek-arek Surabaya berhasil mengalahkan penjajah. Oleh karena itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya dijuluki dengan Kota Pahlawan. Om apa sudah lahir pada waktu itu? Om belum lahir. Anak-anak juga belum lahir pada waktu itu. Tapi dengan melihat Tugu Pahlawan, kita tahu bahwa 10 November 1945 terjadi pertempuran yang begitu sengit, yang begitu luar biasa, anak-anak. Dengan melihat tugu ini, kita didorong untuk berjuang, bukan melawan penjajah, tapi kita didorong untuk ikut di dalam perjuangan pembangunan bangsa Indonesia. Judul firman Tuhan adalah Ebenezer. Anak-anak mungkin ada yang bertanya, apa Om hubungannya antara Ebenezer dan Tugu Pahlawan? Ebenezer ini adalah sebuah tugu peringatan. Peringatan kemenangan bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Anak-anak, kalau Tugu Pahlawan adalah peringatan bahwa arek-arek Surabaya menang atas penjajah. Kalau Ebenezer ini adalah tugu kemenangan orang Israel atas orang Filistin. Anak-anak bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Untuk lengkapnya, Om mau ceritakan. Pada waktu itu bangsa Israel, mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Allah yang hidup. Mereka menyembah kepada Baal dan kepada Asyetoret. Karena itulah, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. Mereka di bawah tekanan orang Filistin. Mereka mungkin menanam gandum, tapi ketika mau panen, orang Filistin datang dan mereka merampas hasil panen tersebut. Mereka hidup miskin, kelaparan, mereka menderita, mereka sengsara. Inilah keadaan orang Israel pada waktu itu. Mereka hidup menderita. Bayangkan, selama 20 tahun mereka dijajah oleh bangsa Filistin. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Samuel. Mereka mengeluh tentang penderitaan mereka. Lalu Nabi Samuel menyampaikan teguran Tuhan. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyetoret dari tengah-tengahmu. Samuel juga memberi nasihat, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Selain menegur dan menasehati, Samuel juga menyampaikan janji Tuhan. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kalian tahu, untungnya orang Israel itu menurut kata-kata Samuel. Lalu orang Israel merobohkan patung-patung Baal. Dan mereka mulai bertobat. Di seluruh tanah Israel mereka menghancurkan patung-patung Asyetoret. Sekarang mereka bertobat sungguh-sungguh. Nah, anak-anak dengar ya, itu suara. Ya, mereka lagi menghancurkan Baal dan Asyetoret. Sekarang mereka mau beribadah kepada Tuhan. Sesudah bangsa Israel menghancurkan berhalanya, kemudian Samuel menyuruh orang Israel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, dan aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Anak-anak, ini adalah letak kota Mizpah. Mereka berkumpul
dari seluruh penjuru orang Israel, mereka berkumpul di kota Mizpah. Setelah berkumpul, mereka berpuasa dan mereka berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Mereka berkomitmen, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel itu berkumpul di Mizpah, wah, mereka curiga. Maka majulah orang Filistin mendatangi orang Israel. Anak-anak tahu, orang Filistin itu begitu kejam. Mereka brutal, mereka jahat. Maka orang Israel menjadi ketakutan. Lalu Samuel menaikkan doa. Samuel mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran. Samuel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Samuel. Ketika Samuel berdoa, maka Tuhan mengguntur. Suaranya begitu dahsyat, begitu keras. Suara guntur bersaut-sautan, luar biasa. Tuhan menjawab dari langit. Dan suara itu juga didengar oleh orang Filistin. Orang Filistin mendengar itu dan mereka takut. Oh, suara guntur terus bersaut-sautan, begitu keras, begitu hebat. Suara guntur itu mengacaukan orang Filistin tersebut. Sekarang gilirannya orang Israel keluar dari kota Mizpah. Wah, mereka maju, mereka memukul kalah orang Filistin. Orang Filistin lari, lalu dikejar oleh orang Israel. Orang Israel mengejar orang Filistin sampai jauh dan orang Filistin dikalahkan semuanya. Luar biasa. Ada sorak kemenangan. Ini adalah kemenangan yang besar di antara orang Israel. Padahal sudah 20 tahun mereka dijajah, mereka kalah, mereka sengsara. Sekarang mereka menang besar. Mereka senang sekali. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu besar. Nah, anak-anak lihat ya, ini gambarnya batu besar. Ya, Samuel menamai batu ini adalah Ebenezer. Apa itu Om artinya? Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, ini adalah letak kota atau letak batu Ebenezer itu diletakkan. Ini satu batu peringatan. Ya, ini jadi satu monumen, ya, jadi tugu peringatan bahwa bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Dan selama Samuel memimpin orang Israel, orang Filistin ditundukkan. Orang Filistin tidak berani lagi masuk di dalam daerah orang Israel. Mereka takut. Karena apa? Karena ini adalah campur tangan Tuhan. Sehingga Israel aman, tentram, makmur selama zaman Samuel. Bahkan anak-anak, di dalam Alkitab dijelaskan ini kota-kota yang dulu itu diduduki oleh orang Filistin, ini sekarang direbut kembali menjadi kota-kota Israel. Luar biasa. Ini adalah kisah kemenangan orang Israel yang luar biasa. Kita baca dulu ya ayat masnya di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita ulang lagi ya. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, dari tugu Ebenezer ini
kita bisa menarik 3 pelajaran pokok yang begitu menarik, dan ini menjadi rahasia kemenangan kita. Kalau orang Israel menang ditolong Tuhan, juga menang ditolong Tuhan. Kalau Israel menang ditolong Tuhan, anak-anak juga menang ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dalam 3 pokok ini ya, yang pertama kalau kita melihat Tugu Ebenezer, itu artinya kita mau menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang artinya kita mau mengingat pertolongan Tuhan pada hari-hari yang lalu. Di dalam Ulangan 4 ayat 9a dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Ini satu peringatan. Berarti ini adalah hal yang serius, bahwa kita jangan sampai lupa kebaikan Tuhan. Ini peringatan Tuhan agar kita tetap ingat, jangan sampai ini hilang dari pikiran kita, dari ingatan kita. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Inilah arti yang pertama. Kenapa ini serius dan ini penting? Sebab ternyata kalau orang itu lupa, ini bukan sekedar lupa. Kalau lupa rumus matematika, ya paling-paling nilainya jelek. Lupa rumus fisika, kimia, ya sudahlah, mungkin lain kali belajar lagi. Tetapi kalau satu orang ini sampai lupa pertolongan Tuhan, lupa kebaikan Tuhan, maka orang itu bisa memberontak kepada Tuhan. Ayatnya ada anak-anak, di mana orang Israel itu ya tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bangsa Israel sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Dan mereka melihat begitu banyak pertolongan Tuhan. Tapi mereka lupa, tidak ingat besarnya kasihnya Tuhan. Akhirnya mereka memberontak. Inilah. Om beri contoh ya. Satu anak misalnya ya minta sama mamanya, "Ma, aku kepengen HP baru." Mamanya bilang, "Nak, nanti dulu ya. Ini papa, kamu tahu, kerja ndak kerja, ini musim pandemi, pendapatan kita berkurang banyak. Mama ndak bisa belikan HP." Anaknya ngambek, "Tak bisa Ma, tak bisa, pokoknya sekarang. Ngambek, mungkin pintu kamarnya ditutup. Bah! Ngambek, marah. Dia lupa setiap hari mamanya kasih makan, papanya bayar uang sekolah, mamanya merawat anak tersebut. Lupa, cuma gara-gara mamanya belum bisa belikan HP baru, dia memberontak. Lupa dengan kebaikannya mamanya, lupa dengan kebaikan papanya. Ini persis seperti orang Israel. Juga pada zaman sekarang, mungkin ada yang kena COVID, lalu berdoa, "Tuhan sembuhkan saya." Lalu masih belum sembuh, lalu kemudian marah. "Wah, percuma, doa-doaan percuma, tidak usah doa sudah." Lupa bahwa dulu-dulu Tuhan sudah pernah tolong. Lupa kalau selama ini kita bisa hidup, kita diberi napas, tidak bayar. Sekarang orang bernapas butuh oksigen, tabung-tabung oksigen, membayar itu anak-anak. Nah, kita jangan sampai lupa dengan kebaikan Tuhan. Anak-anak, seperti orang Israel ini, gambar tadi, mereka lupa pertolongan Tuhan dan mereka menyembah kepada Baal dan Asyetoret. Kalau zaman modern ini, ya ini menggambarkan orang Kristen, ya mereka hidup di dalam dosa sehingga hati Tuhan menjadi sakit. Jangan lupa kebaikannya. Atau dengan kata lain, kita harus tetap ingat kebaikannya. Seperti dalam
Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Nah, artinya kita jangan lupa dan harus tetap ingat. Kalau Samuel punya caranya mengambil batu besar menjadi tugu peringatan dan diberi nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini caranya Samuel. Om tidak menyuruh anak-anak lalu kalau sudah ditolong Tuhan, wah nilainya bagus, lalu kemudian ambil batu ya besar ditaruh di rumah. Mamanya tanya, buat apa ini batu? Ini mah, ini batu peringatan. Aku sudah ditolong Tuhan, nilaiku bagus, aku naik kelas, aku jadi juara. Ini batu peringatan. Loh, buat apa ini? Ya, batu ini. Iya, disuruh Om Guanjun, ya, ini jadi batu peringatan. Bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah kita tetap ingat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap ingat kebaikan Tuhan dan tidak lupa? Pertama, kita harus punya itikat baik. Kita punya tekad untuk mengingat. Ini langkah pertama. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 12. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Ini ada 3 kali dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu. Ya Tuhan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Sampai 3 kali, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Luar biasa. Sampai 3 kali. Artinya, di dalam hati kita sudah punya tekad untuk mengingat-ingat. Ini penting anak-anak. Kalau sudah tidak punya kemauan untuk mengingat, ya tidak bisa apa-apa. Bahkan kita bisa berkata kepada diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita mau bertekad, kita berkata kepada diri kita sendiri, pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kemudian dalam perjalanan hidup kita ada peristiwa-peristiwa Tuhan menolong. Nah, itu menjadi batu peringatan kita, menjadi tonggak sejarah kita. Mazmur 111 ayat 4 dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Om dulu ya pada waktu SMA kepingin masuk universitas anak-anak ya. Waktu itu orang tua tidak punya uang ya, uangnya sedikit. Apalagi adiknya Om juga pada waktu itu lulus SMP mau masuk SMA. Jadi bersamaan. Waduh, bagaimana ya? Om kepingin masuk universitas ya. Tuhan, supaya saya bisa lulus jadi sarjana ya. Om bercita-cita menjadi insinyur. Tuhan menolong anak-anak ya. Akhirnya Tuhan memberkati orang tuanya Om ya. Adiknya Om bisa masuk SMA. Puji Tuhan. Om sendiri lulus SMA bisa masuk universitas dengan biaya yang murah. Bahkan murah sekali. Teman-temannya Om kena uang pangkal mahal sekali. Tapi Om kena murah sekali. Om bersyukur, Om kuliah, akhirnya bisa lulus dan menjadi insinyur. Luar biasa. Ini jadi tonggak sejarah. Ini menjadi batu peringatan. Luar biasa. Sampai sekarang Om ingat, Om tidak lupa. Dan ini kalau kita mau tetap ingat, caranya adalah kita memberitahukan kepada orang-orang di rumah, kepada anak-anaknya Om, kepada semuanya. Ketika Om berkhotbah seperti ini, Om bersaksi. Dengan menceritakan terus, maka Om ingat, iya ya, Tuhan tolong Om. Luar biasa. Di dalam Ulangan 4
ayat 9b dikatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Luar biasa. Om juga cerita kepada anaknya, Om ya. Dulu papa waktu itu pulang naik sepeda. Tiba-tiba di depan ada orang mau minta uang. Om tahu itu ya, di jalan Om takut, Om berdoa. Terus Om naik sepeda, Om cepatkan ya, Om cepatkan supaya apa? Supaya tidak bisa diberhentikan. Tapi ketika sudah sampai, dua orang itu berhentikan. Minta uangnya, minta uangnya. Om berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Om berkata kepada dua orang, ya, tunggu sebentar, ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pertolongan mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba dua orang itu berkata kepada temannya, ayo, lari. Mereka kemudian lari. Polisi. Wah, Om menoleh ke belakang. Ternyata ada polisi naik sepeda motor. Oh, Om senang sekali. Penjahatnya lari semua ya. Kok pas? Kok rasanya kebetulan? Bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Tuhan kirimkan malaikat. Ya, ini polisi ya diatur pada menit yang tepat, pada detik yang tepat itu datang dan kemudian itu penjahatnya lari semua. Om cerita kepada anak-anak ya, supaya apa? Om ingat juga kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita menoleh ke belakang, artinya mengingat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pokok yang kedua. Anak-anak, di dalam pokok yang kedua, kita mau menengadah ke atas. Nah, artinya kita mau mensyukuri pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Seperti Samuel ini menamai Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ketika orang Israel menang, tentunya orang Israel memuji kehebatan doanya Samuel. Samuel bisa bilang, ya ini hebat, doaku berkuasa. Wah, lalu dia meninggikan diri. Bisa saja demikian. Tapi Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan saya sudah menolong engkau, bukan. Tapi Tuhan menolong engkau. Ebenezer. Eben artinya batu. Hezer artinya pertolongan. Jadi Ebenezer artinya Tuhan adalah batu pertolongan kita. Kita bersyukur ini semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Pada waktu Om ya didatangi oleh dua penjahat tadi, Om bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu semua pertolongan Tuhan, bukan karena hebatnya Om. Mungkin ada yang diberi kepintaran sama Tuhan, ya. Lalu nilainya bagus, lalu jadi juara, sekolahnya bisa tinggi. Puji Tuhan. Tapi semua itu karena Tuhan. Jangan bilang, aku pinter, aku hebat. Mungkin ada yang anak-anak orang tuanya kaya. Semuanya tercukupi. Puji Tuhan. Tapi jangan bilang, wah papaku ini kaya. Aku bisa beli ini, beli itu. Kita boleh pakai semua yang sudah Tuhan sediakan. Baik itu kepintaran, kepandaian, kekayaan, bakat-bakat, macam-macam. Tapi kita sadar, semua ini karena Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku.
Ini Tuhan yang menjaga kita. Betul, kita menjaga kesehatan kita, pakai masker, menjaga jarak, semuanya. Tapi kita juga minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Semua ini karena Tuhan. Om pernah satu kali pada waktu bekerja anak-anak, ya, ini di Perak, naik sepeda motor. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini setirnya Om yang sebelah kanan itu kena truk, ya, kecantol truk. Wih, Om takut. Jadi pada waktu naik sepeda motor yang sebelah kanan ini kecantol truk ini. Wow, Tuhan, tolong Tuhan. Ya, akhirnya bisa lepas anak-anak. Bayangkan ya, kalau itu ya setirnya Om kecantol truk, nanti bisa jatuh ya, mungkin ditabrak dari mobil yang belakang atau kena truk itu. Wah, bisa macam-macam. Om percaya itu pertolongan Tuhan. Tuhan menjaga dengan malaikat-malaikatnya. Om sadar ini semua karena Tuhan. Lalu Om mengucapkan, Tuhan terima kasih. Jadi dengan mengenada ke atas, artinya kita mensyukuri pertolongan Tuhan. Kita bersyukur semua ini karena Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Mulai anak-anak ada di dalam kandungan, di dalam perutnya mama, Tuhan katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita harus bersyukur mulai dari pertama kali, hari pertama kali kita hidup, itu Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat. Daud mengatakan, oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak-anak, coba ingat-ingat ya, pertolongan Tuhan di dalam ulangan, di dalam kenaikan kelas. Kadang-kadang, aduh, aku naik kelas apa tidak ya? Biasanya berdebar-debar anak-anak. Om juga begitu ya. Kalau mamanya Om ambil rapotan ya, Om bertanya, aduh, ini naik kelas apa enggak ya? Aduh, merahnya berapa ya? Om berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya nilainya bagus. Dan puji Tuhan, pada waktu buka, wah puji Tuhan ya. Naik kelas, dilihat semua biru, tidak ada merahnya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Coba anak-anak bisa catat ya, apa saja mungkin hampir tertabrak mobil, tapi Tuhan lindungi. Mungkin ada orang yang jahat, Tuhan selamatkan. Macam-macam anak-anak. Pertolongan Tuhan itu ya, anak-anak bisa catat, anak-anak bisa ingat-ingat. Biar kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Om mau tunjukkan ya, di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ini ada 4 ayat. Ini sama semua, dan 4 ayat ini menceritakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sampai 4 kali. Ini artinya penting untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bersyukur juga bisa dengan bentuk menyanyi, memuji Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur, kita juga bisa sambil memuji Tuhan. Kita menyanyikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti lagu ini ya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti sama-sama. Semua
telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, anak-anak, kita bisa mengingat Tuhan itu baik. Coba rasakan, mulai dari bangun pagi, matahari bersinar, kita bisa bernapas, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja. Semua itu karena Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Bayangkan orang-orang yang sakit di rumah sakit, di ICU, harus memakai oksigen. Kita sering lupa dan tidak pernah bersyukur. Kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita punya papa, punya mama, kita bersyukur. Anak-anak bisa lihat live streaming ini, bisa beribadah. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kita bisa punya Tuhan yang hidup, kita bisa percaya. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita bisa bangun, kita bisa bergerak. Ini luar biasa. Kita punya teman, punya saudara, macam-macam. Kita bersyukur. Ayo, mulai sekarang kita ucapkan Tuhan, terima kasih. Dari dalam hati kita ucapkan terima kasih Tuhan. Bisa sambil menyanyi atau terima kasih Tuhan. Thank you Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu. Ya, sambil makan ya. Tuhan berkati makanan ini menjadi kesehatan dalam tubuhku. Mungkin makanannya itu makanan biasa-biasa, bukan ayam goreng, capcay, koloke, yang enak-enak. Mungkin sederhana, seperti Om dulu, papa mama tidak punya uang, ya, nasi, ya, dengan tahu, dengan tempe, enak, ya, bersyukur, terima kasih Tuhan. Kita bisa makan aja, terima kasih sama Tuhan. Seringkali kita lupa ya. Nah, lewat khotbah Ebenezer ini, kita mau ucapkan terima kasih. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu, Om, bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana minggu depan, bulan depan, tahun depan? Nah, kita mau masuk dalam pokok yang ketiga. Kita tahu ya, tadi menoleh ke belakang. Artinya kita harus mengingat kebaikan Tuhan masa-masa yang lalu. Mau menengadah ke atas. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau menatap ke depan. Artinya kita yakin pertolongan Tuhan terjadi pada hari-hari ke depan kita. Anak-anak mungkin ada yang bertanya, Om, sudah 1,5 tahun ini kita mengalami pandemi. Bagaimana, kapan berakhirnya ini? Saya sekolah lewat daring. Papa juga tidak bisa bekerja. Mama juga susah. Bagaimana Om, hari-hari ke depan? Kita harus meyakini bahwa pertolongan Tuhan tetap ada. Sebab Yesus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Yang percaya katakan amin. Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah. Luar biasa, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang akan selesaikan. Ada ayat bagus di dalam Ayub 23 ayat 13 dan 14 ini, ya. Tetapi ia
tidak pernah berubah. Luar biasa. Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Tuhan yang mengerjakan. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Luar biasa. Tuhan menyelesaikan bagiku. Bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah setengah jalan. Tuhan akan selesaikan sampai tuntas. Di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Tuhan sudah pegang skenario hidup kita. Tuhan yang atur. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jelek bagi kalian. Tuhan juga tidak pernah merancangkan sekedar rencana yang baik. Tapi Tuhan merancangkan satu rencana yang luar biasa, yang terbaik, number one, the best. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Biarpun hari-hari ini kita rasanya, aduh, seperti ini ya. Banyak yang mati anak-anak, meninggal gara-gara COVID. Banyak yang sakit, ya. Kemudian ekonomi juga lesu. Tapi kita dapat firman Tuhan, Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita jalan besok sampai di sini Tuhan menolong kita. Minggu depan sampai di sini pula Tuhan menolong kita. Sampai di sini juga Tuhan menolong kita. Luar biasa, Ebenezer. Kalau orang pesimis, ya Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok, waduh enggak tahu ya, besok apa Tuhan menolong ya. Itu orang yang tidak punya iman. Mengatakan Ebenezer, Tuhan menolong sampai di sini, ya sudah sampai di sini. Tapi Om punya iman, anak-anak punya iman. Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok Tuhan menolong kita. Lusa Tuhan menolong kita. Bulan depan Tuhan menolong kita. Tahun depan Tuhan menolong kita. Luar biasa. Kita punya iman. Kita percaya kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan juga tolong. Dikatakan dalam gambar ini ya, diceritakan bahwa setelah kemenangan, Tuhan itu masih tetap melindungi bangsa Israel. Bangsa Israel bisa hidup dengan tentram, dengan aman, dengan makmur. Bahkan kota-kota yang dulu, ya, itu dulu dikuasai oleh orang Filistin, kembali lagi kepada orang Israel. Ini kisah yang luar biasa. Om senang sekali menyampaikan firman Tuhan tentang Ebenezer. Artinya Tuhan sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan untuk hari-hari yang akan datang. Jangan takut. Sebab apa? Yesus pahlawan perang. Yang percaya katakan amin. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan khawatir. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kalau hari ini saya bisa, besok juga bisa. Lusa juga bisa. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong Om, hari ini juga Tuhan tolong Om. Besok Tuhan juga tolong Om. Artinya kekuatan Tuhan itu cukup untuk sehari demi sehari. Jangan takut, jangan khawatir. Anak-anak percaya saja, harap kepada Tuhan. Seperti anak-anaknya Om, tidak pernah tanya, Pak, besok makan apa ya Pak? Tidak pernah tanya. Sebab percaya bahwa orang tua akan memberikan makan kepada anak-anaknya. Orang tua yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi kita punya Bapa yang maha baik. Tuhan akan pelihara
Tuhan akan lindungi. Luar biasa. Kita bisa menjalani hari-hari di depan kita. Bukan karena kita hebat. Oh, aku hebat. Aku pinter. Aku luar biasa. Bukan. Tapi karena Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Kalau mungkin ada, aduh, rasanya pandemi ini seperti ini ya, susah. Hari-hari rasanya begitu suram. Tapi percayalah, segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya, katakan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Anak-anak, kalau pagi Om berdoa ya, Om berdoa, Tuhan, saya belum menjalani hari ini, tapi hari ini sudah ada sebelum saya ada. Om berdoa, hari ini Tuhan saya belum jalani, tapi hari ini sudah tercipta sebelum dunia tercipta. Dan kalau Tuhan mencipta, itu bukan yang jelek, bukan sekedar yang baik, tapi yang terbaik. Oleh karena itu, ketika pagi kita berdoa, kita genggam kemenangan demi kemenangan. Kita belum menjalani hari itu, belum. Mungkin ada yang takut, aduh, nanti ulangan. Takut. Kita berdoa, kita genggam kemenangan. Mungkin ada orang tua yang harus bekerja. Aduh, hari ini dapat untung atau tidak? Belum menjalani. Tapi kita percaya, kemenangan demi kemenangan kita genggam. Kita deklarasikan kemenangan kita. Kita katakan kata-kata iman kita. Saya percaya kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita katakan dengan iman, aku menjadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Karena apa? Karena Yesus beserta dengan kita. Yesus itu bukan dekat dengan kita, tapi Yesus di dalam saya, Yesus di dalam anak-anak. Dan kita percaya kalau Allah di pihak kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, luar biasa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Besok Tuhan juga tolong, lusa Tuhan juga tolong, dan kita keluar lebih daripada seorang pemenang yang percaya, katakan amin. Hidup seperti ini, hidup yang excited anak-anak, bukan hidup yang lesu, capek, loyo, aduh hidup seperti ini, wah enaknya mati. Oh bukan anak-anak, selama masih ada napas dalam hidup kita, oh hidup ini menjadi bergairah, hidup ini menjadi indah anak-anak. Apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Yang percaya katakan amin. Ebenezer, ini Om begitu excited anak-anak. Ini judul yang luar biasa. Ayo kita rekap semua ya. Ada 3 pokok ya. Pokok yang pertama artinya menoleh ke belakang. Artinya kita mengingat-ingat pertolongan Tuhan. Jangan sampai lupa ya, tapi tetap ingat. Tahu ya caranya? Anak-anak bisa lihat lagi YouTube ini kalau lupa. Anak-anak juga bisa lihat catatan khotbah yang Om berikan ya. Guru-guru nanti semua akan share catatan khotbah sehingga bisa dibaca lagi ayat-ayatnya juga, semuanya juga ya. Nah, setelah menoleh ke belakang, kita menengadah ke atas. Artinya kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita mengakui semua ini karena Tuhan. Dan kita mengucapkan, makasih ya Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur. Kalau sudah menengadah ke atas, kita mau memandang, menatap ke depan. Kita meyakini pertolongan Tuhan. Kita percaya Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita bersama Yesus, pahlawan perang. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Anak-anak, kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Mazmur pasal 77
ayat yang ke-11. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 77 ayat 11. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Dari zaman purbakala anak-anak bisa baca dari Alkitab perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, mulai dari Matius, Markus, Lukas. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Kalau anak-anak baca itu firman Tuhan membuat iman kita hidup. Mungkin ada yang imannya loyo, aduh sudah tidak bisa. Tapi baca perbuatan Tuhan lewat dalam Alkitab, iman kita menjadi bangkit, menjadi kuat. Lalu juga dalam hidup kita, Tuhan sudah pernah pasti menolong kita, dicatat, diceritakan, disaksikan, ditulis anak-anak. Kita bisa ingat, kita nyanyikan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya, kita mau praktekkan. Ini bukan hanya sekedar khotbah Ebenezer, tapi kita mau praktek menjadi orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya. Kita nyanyikan kurnya saja ya, biar kita ingat dan tidak lupa Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Anak-anak, kita mau masuk dalam doa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan tentang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau orang Israel ditolong oleh Tuhan, kami juga ditolong oleh Tuhan. Anak-anak, mungkin ada yang di dalam kesulitan, dalam ekonominya, keuangan, atau mungkin ada yang dalam kesakitan, atau mungkin orang tuanya dalam kesusahan. Mari kita berdoa. Anak bisa angkat tangan. Om percaya, kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menjawab. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam kesulitan Tuhan buka jalan, yang di dalam kekurangan Tuhan cukupi. Kami percaya juga hari-hari ke depan Tuhan juga tolong. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan juga tolong, besok Tuhan juga tolong. Tuhan berkati anak-anakmu semua, orang tua murid semua Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Jauhkan dari wabah sehingga kami sehat, selalu sehat, tidak perlu sakit Tuhan.
Dan hari ini kami genggam kemenangan-Mu. Anak-anak, angkat tangan kananmu. Sekarang genggam kemenangan itu. Om percaya, masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Bukan masa depan yang jelek, bukan masa depan yang baik, tapi masa depan yang terbaik. Imani, percayai, tangkap itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kita angkat tangan kita, biar berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita.